Halo semuanya, kali ini saya akan meringkas film drama komedi dari Jerman berjudul Sag mich Shakespeare. Zeki Miller adalah penjahat yang menjalani hukuman penjara karena merampok bank. Hari itu adalah hari terakhir dia di penjara. Dia berjalan keluar dari penjara dengan telepon dan uang koin untuk memulai hidup barunya. Sebelum masuk penjara, dia telah mencuri 1 juta euro. Temannya yang bernama Zeynep memberitahu lokasi dia menyimpan uangnya yang ternyata berada di sebuah gym sekolah. Sebelumnya, tempat itu hanyalah sebuah halaman sekolah. Zeki bertekad akan berusaha untuk mendapatkan uang itu kembali. Dalam adegan selanjutnya, seorang pria mendorong wajahnya ke meja. Dia menagih uang sebesar 2.000 euro yang Zeki pinjam sebelum masuk penjara. Zeki berjanji akan mengembalikan uang itu dalam beberapa minggu dan memintanya untuk mengizinkannya tinggal di tempatnya. Malam itu, Zeki memutuskan untuk mendapatkan pekerjaan sebagai petugas kebersihan sekolah. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan akses ke gym sekolah itu. Keesokan harinya, dia pergi ke sekolah untuk wawancara dan bertemu dengan seorang guru bernama Lisi. Lisi memiliki kepribadian yang ceria dan kutu buku. Zeki datang ke kantor kepala sekolah dan melihat orang-orang menunggu untuk wawancara kerja. Zeki memecahkan alarm kebakaran agar semua orang pergi dari tempat itu. Ketika kepala sekolah keluar, dia mengatakan padanya bahwa seorang murid memecahkannya secara tidak sengaja. Ketika berbicara dengannya, Zeki tersadar bahwa kepala sekolah melakukan wawancara untuk mencari guru pengganti. Zeki mencoba untuk menjelaskan bahwa dia ingin bekerja sebagai petugas kebersihan sekolah, tapi kepala sekolah tidak memberikannya kesempatan untuk berbicara. Ketika dia mengetahui bahwa para guru mendapat kunci cadangan ruangan gym dan menerima gaji 2.000 euro, dia tidak bisa menolak kesempatan itu. Sekarang, satu-satunya masalah adalah dia harus menyerahkan ijazah padanya keesokan hari. Di luar kelas, Lisi berusaha memberitahu seorang murid untuk berhenti merokok, tapi diabaikan oleh murid itu. Zeki membantunya agar siswa itu berhenti merokok. Kemudian dia berpura-pura menanyakan silabus padanya. Padahal dia ingin mencuri ijazahnya. Malam hari, dia datang ke rumah Lisi. Lisi menyiapkan teh untuknya, namun Zeki meminta minuman. Ketika Lisi mengambilkan untuknya, Zeki memberi obat pada teh hingga membuatnya pingsan. Setelah itu, Zeki mulai mencari ijazahnya dan mencoba untuk mencetaknya. Namun printernya tidak bisa mencetak. Kemudian dia menyimpannya di flash disk. Teman Lisi bernama Karo tiba di rumah. Zeki membuat dirinya dan Lisi tampak seperti sedang tidur bersama untuk menutupi rencananya. Keesokan paginya, ketika mereka bertemu di sekolah, Zeki tidak mengakui dengan apa yang terjadi kemarin. Sedangkan Lisi merasa tidak enak karena mereka seharusnya tidak melakukannya walaupun dia tidak ingat apa-apa. Zeki masuk ke ruang guru tepat sebelum seorang guru ingin melompat. Dia merasa tidak sanggup untuk mengajar murid kelas 10B hingga dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Syukurlah dia selamat. Kemudian dia dibawa ke rumah sakit. Tapi sekarang Lisi ditugaskan untuk mengajar di kelas 10B. Para guru menganggap murid di kelas itu adalah monster. Mereka selalu melakukan prank kepada guru dan membuat hidup mereka seperti di neraka. Lisi tidak senang dengan tugas baru tersebut. Di kelas Zeki, dia memerintahkan muridnya untuk membawa CD film favorit mereka setiap hari untuk mereka tonton di kelas. Murid yang memilih film terbaik akan mendapatkan nilai yang bagus. Zeki menikmati perannya sebagai guru, tapi tidak dengan Lisi. Para murid menertawakan setiap kata yang dia katakan dan tidak mau mendengarkannya. Saat dia ingin menulis di papan, kapurnya dilapisi dengan cairan berlendir hingga menempel pada jarinya. Kemudian ketika dia mencoba untuk mencucinya, keran rusak. Dia menyadari kalau para muridnya sedang melakukan prank pada dirinya. Ketika dia mengelap wajahnya dengan handuk, ternyata handuknya diberi cairan hitam. Merasa dipermalukan, dia pergi dari kelas itu. Tapi gagang pintunya ada kotoran yang menempel.
Lizzie benar-benar sedih dan menangis ketika melaporkannya kepada kepala sekolah. Namun, kepala sekolah memintanya untuk berhenti jika dia tidak bisa menangani tekanan menjadi seorang guru. Malam itu, Zeki pergi ke gym sekolah dan mulai menggali untuk menemukan uangnya. Sementara itu, di rumah Lizzie, Caro memperbaiki printer, kemudian keluar kertas ijazah milik Lizzie. Saat mereka melihat detail waktunya, Lizzie sadar kalau yang mencetak ijazahnya adalah Zeki. Lizzie pergi ke sekolah dan masuk ke kantor kepala sekolah untuk memeriksa file milik Zeki. Ternyata kecurigaannya benar. Zeki menggunakan ijazahnya untuk mendapatkan pekerjaan. Beberapa menit kemudian ketika keluar ruangan itu, Zeki mengikutinya. Lizzie marah padanya karena dia menggunakan ijazahnya dan akan melaporkannya pada kepala sekolah. Zeki mengatakan kalau dia mau membayarnya, tapi Lizzie tidak menginginkan uang. Dia hanya ingin melepaskan tugasnya sebagai guru 10B. Keesokan harinya, mereka meminta pada kepala sekolah untuk menukar tugas mengajar mereka. Zeki masuk ke kelas 10B dan memperkenalkan dirinya. Kemudian dia menanyakan buku absen. Mereka menjawab ada di lemari. Ketika dia mengambilnya, tangannya kena perangkap tikus. Saat dia mundur, cairan hitam berlendir jatuh dari atas dan para siswa tertawa terbahak-bahak. Dia tetap mencoba melanjutkan mengajar, tapi dia malah terjebak di kursinya. Keesokan harinya, Zeki tiba di sekolah dengan membawa pistol paintball. Dia menembak murid yang masih di luar kelas dan memaksa mereka untuk masuk ke kelas. Di dalam kelas, Zeki hanya meminta mereka duduk dan diam hingga bel berbunyi. Dia tidak peduli mereka belajar atau tidak. Ketika Lizzie datang untuk meminta kapur, dia melihat seorang murid menangis. Dia memberitahu Zeki, tapi dia hanya meminta murid itu untuk menangis dengan pelan. Lizzie menyadari kalau dia tidak mengajari mereka apapun dan dibayar hanya untuk duduk di kelas. Malam itu, Zeki dikeluarkan dari night club, jadi dia tidak memiliki tempat untuk tinggal. Dia pergi ke rumah Lizzie, kemudian menyelinap masuk. Lizzie dan Caro mengira ada penyusup dan memukulinya sebelum akhirnya mereka menyadari kalau itu adalah Zeki. Dia bermalam di rumah Lizzie bersama dengan Caro dan adik perempuan Lizzie yang bernama Laura. Keesokan paginya, Zeki memohon pada Lizzie untuk tinggal di rumah mereka selama 2 minggu. Lizzie menyetujuinya asalkan dia benar-benar mengajar murid di kelas 10B, tidak hanya diam dan berteman dengan mereka. Zeki menerima tawaran itu. Lizzie memberinya materi dan silabus untuk membantunya mengajar. Caro juga menyarankan untuk mengendalikan pemimpin kelas 10B yaitu Daniel dan Chantal. Jika dia bisa melakukannya, yang lain secara otomatis akan mengikuti. Setelahnya, Zeki membaca data mengenai Daniel dan Chantal. Malam hari, Lizzie dan Zeki pergi ke night club untuk makan malam. Dia mengatakan kepadanya bahwa Daniel ingin menjadi pengedar obat di masa depan. Itulah alasan utama mengapa dia tidak tertarik untuk belajar. Setelah makan malam, dia ke gym untuk melanjutkan menggali. Dia menemukan kapsul waktu yang terkubur beberapa tahun lalu. Saat memeriksanya, dia menemukan foto Lizzie dan catatan di dalamnya. Dia terdiam ketika membaca kalau Lizzie ingin memiliki pacar yang pintar dan jujur. Kemudian dia berjalan keluar sambil minum dan berakhir dengan tertidur di meja. Di pagi hari, para murid merias wajahnya. Ketika berjalan di lorong, dia bertemu Lizzie dan akhirnya menyadari kalau muridnya melakukan prank lagi pada dirinya. Di toilet, Lizzie membantunya. Zeki tidak pernah merasakan diperhatikan oleh siapapun sebelumnya. Perlahan namun pasti, dia mulai jatuh cinta padanya. Keesokan harinya, Zeki membawa murid kelas 10B untuk study tour ke rumah pengedar obat. Daniel menyaksikan sendiri seperti apa kehidupan seorang penjahat yang sebenarnya dan memutuskan untuk mengambil jalur karir yang lain. Zeki menyarankan para murid untuk bergabung dengan kelas drama Lizzie. Jika mereka tidak mau berakhir seperti pengedar obat, mereka melakukan apa yang diperintahkan dan mengikuti audisi untuk kompetisi drama Romeo dan Juliet.
Juliet. Daniel memerankan Romeo dengan sangat bagus. Namun menurut Zeki, drama tersebut terlalu membosankan. Dia dan para murid dengan kreatif menulis ulang skrip drama menjadi lebih modern dan menghibur. Beberapa hari sudah berlalu. Zeki terus menggali terowongan menuju gym. Hubungan Zeki dan Lizzie mulai membaik. Murid-murid mulai terbiasa untuk belajar dan berhenti melakukan prank pada guru mereka. Suatu hari, penilaian guru yang diberikan oleh murid dirilis di internet. Lizzie kecewa karena tidak terpilih untuk kategori apapun. Dia ingin murid-muridnya menyukainya. Zeki melihatnya menangis dan berusaha untuk membuatnya merasa lebih baik. Suatu malam, Zeki membawa Lizzie dan muridnya ke stasiun, di mana mereka mulai mewarnai gerbong kereta dengan cat. Para murid mulai melihat sisi menyenangkan dari Lizzie untuk pertama kalinya dan mulai menghormatinya. Tiba-tiba polisi datang dan mereka melarikan diri. Keesokan harinya di lorong sekolah, para murid menyapanya dan mengerjakan semua yang dia katakan. Suatu hari mereka study tour ke sebuah peternakan. Daniel berniat menembakkan hormon seks untuk binatang pada santal, tapi tembakannya malah mengenai Lizzie yang membuatnya berbicara ngaco dan tertawa terus. Zeki membawanya pulang dan berusaha untuk menenangkannya. Laura menghampirinya. Dia memberitahu bahwa petugas dari layanan anak akan segera tiba. Jika dia melihat kondisi Lizzie seperti itu, mereka mungkin akan mempertimbangkan kembali untuk membiarkan Laura tinggal bersamanya. Beberapa saat kemudian, Lizzie terbangun dan melihat Zeki dan Laura berbicara dengan seorang wanita dari layanan anak. Zeki berpura-pura menjadi pacarnya dan menciumnya. Wanita itu senang melihat Laura tinggal dengan Lizzie dan Zeki. Setelah wanita itu pergi, Lizzie bertanya kenapa dia mau melakukan itu. Zeki menjawab bahwa dia melakukannya untuk Laura dan dia tahu bagaimana rasanya tinggal sendiri. Lizzie kemudian mengucapkan terima kasih pada Malam itu, Zeki akhirnya menemukan uang yang selama ini dia cari. Dia sangat senang sekali dan menangis bahagia. Dia kemudian pergi ke nightclub dan melunasi hutangnya. Ketika ditanya kemana dia ingin pergi, Zeki mengatakan kalau dia sudah mulai menyukai kehidupan barunya. Pada hari kompetisi drama modern Romeo dan Juliet, semua orang merasa gugup. Namun, pada akhirnya semua orang menyukai drama itu dan bertepuk tangan. Mereka memenangkan posisi kedua pada kompetisi itu. Murid-murid merasa sangat gembira karena ini adalah hal pertama yang mereka lakukan sebagai kelompok yang disukai orang lain dan memenangkan kompetisi. Keesokan harinya di kelas olahraga, seorang murid melakukan lompat tinggi dan secara tidak sengaja masuk ke dalam terowongan di bawah gym itu. Lizzie turun untuk memeriksanya dan mendengar Zeki sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Zeki memberitahu Lizzie segalanya tentang niatnya yang sebenarnya datang ke sekolah itu. Lizzie merasa dihianati dan dimanfaatkan olehnya. Dia juga mengancam akan melapor pada polisi jika dia tidak segera meninggalkan pekerjaannya dan rumahnya. Zeki merasa bersalah dan setuju untuk pergi dari kehidupannya. Hari berikutnya, murid-murid menghadapi ujian akhir. Sebelum dimulai, mereka mengeluarkan gambar yang berbeda dan menatapnya. Saat ditanya, mereka mengungkapkan bahwa Zeki telah menyarankan mereka untuk membawa foto yang paling mereka sukai untuk membuat mereka tetap termotivasi. Seorang murid memberitahu Lizzie bahwa foto motivasi Zeki ada di lacinya. Penasaran, dia memeriksanya dan menemukan foto dirinya yang dia masukkan ke dalam kapsul waktu. Tiba-tiba Laura dan Zeynep datang dengan surat yang ditinggalkan Zeki untuk Lizzie. Di dalam surat itu, Zeki meminta maaf karena telah merusak kepercayaannya. Dia juga menjelaskan bahwa dia telah memutuskan untuk memulai hidup baru sebagai guru, bahkan setelah dia mendapatkan uangnya. Zeynep menambahkan bahwa Zeki orang yang baik dan sekarang dia dalam perjalanan untuk merampok bank karena dipengaruhi oleh temannya. Jika Lizzie tidak menghentikannya, dia akan masuk ke dunia kriminal lagi. Lizzie mencoba untuk menghubunginya, tapi selalu tersambung ke voicemail. Dia kemudian meminta bantuan muridnya menggunakan proyek Sense mereka.
untuk dapat berkomunikasi dengannya. Sayangnya, teman Zeki merusak proyek tersebut. Tiba-tiba sekelompok murid dari sekolahnya mengetuk kaca jendela dan meminta tolong padanya untuk dibelikan minuman yang akan diberikan kepada kepala sekolah pada acara perpisahan sekolah. Ketika menemani mereka, dia tersadar bahwa dia ingin terus hidup sebagai guru. Dia datang ke rumah Lisi dan memintanya untuk pergi bersama dengannya pada acara perpisahan sekolah. Dia membuka kotak itu dan melihat sebuah gaun cantik di dalamnya. Lisi terlihat sangat cantik dengan gaun yang dia kenakan. Zeki menghampiri dan menciumnya. Di sekolah, kepala sekolah menangis ketika memeriksa kertas ujian murid 10B. Mereka mendapatkan nilai bagus dan mengalami kemajuan. Kemudian dia memuji Zeki. Kepala sekolah ingin dia menjadi pengajar tetap di sekolah itu. Zeki memberitahunya bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang guru karena dia tidak lulus sekolah menengah. Kepala sekolah kemudian membuat ijazah palsu untuknya dan mengizinkannya untuk bekerja di sekolah itu. Film berakhir ketika mereka hadir di pesta perpisahan sekolah, kemudian berciuman. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.